Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama dengan ibu, saudara-saudara, dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ beberapa hari saja. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita bertanya-tanya mengapa di bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, tema yang disodorkan kepada kita adalah tentang dosa. Dan apabila kita bandingkan dengan bacaan Injil, ini sepertinya nggak cocok. Mengapa dalam bacaan Injil temanya tentang pernikahan? Nah, apa hubungannya bacaan pertama dengan bacaan Injil? Satunya berbicara tentang dosa dan misi Yesus, yang satunya dalam bacaan Injil tentang pernikahan. Jawabannya sangat-sangat cocok. Temanya sangat-sangat sesuai. Nah, dalam bacaan Injil ini kita dengar apa yang Tuhan Yesus katakan kepada ibunya ketika Bunda Maria meminta untuk melakukan mukjizat dalam suatu pernikahan di Kana. Tuhan Yesus mengatakan, "Mau apakah engkau dariku, ibu?" Dalam terjemahan, dalam bahasa aslinya itu wanita. "Mau apakah engkau daripadaku, karena waktuku belum tiba." Waktuku belum tiba. Oke. Nah, di sini konteksnya adalah pernikahan. Kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya mukjizat pertama ini mengapa sangat penting? Mengapa di antara banyak sekali mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus, Yohanes memutuskan untuk menulis atau menceritakan tentang pernikahan di Kana. Nah, tujuannya sebenarnya jelas, bahwa pernikahan di Kana ini adalah prefigurasi atau antisipasi akan satu pernikahan surgawi, yaitu perayaan Ekaristi, mukjizat Ekaristi, perjamuan terakhir, silih kurban Yesus di kayu salib. Meskipun pernikahan di Kana ini bukan suatu mukjizat Ekaristi, tapi ada beberapa elemen-elemen tertentu
dalam pernikahan di Kana ini kita bisa lihat merupakan elemen-elemen yang hadir dalam perjamuan malam terakhir dalam kurban Yesus di kayu salib pada Jumat Agung. Perayaan Ekaristi ini juga disebut, perayaan yang kita rayakan ini adalah perjamuan nikah anak domba. Pernikahan di Kana tentu saja berbicara tentang pernikahan. Tapi sekali lagi bagi Tuhan Yesus ini waktunya belum tiba. Pernikahan di Kana meskipun ada beberapa elemen tentang Ekaristi, bukan tentang perjamuan Ekaristi. Jadi waktunya belum tiba. Tapi satu hal yang sama adalah perjamuan nikah. Dalam perayaan Ekaristi, pada saatnya nanti, Tuhan Yesus mengatakan pada perjamuan malam terakhir, waktunya sudah tiba. Yesus sendirilah yang menjadi mempelai. Di sini di perjamuan di Kana, pernikahan di Kana, Yesus hanya seorang tamu. Kemudian kita lihat ada mukjizat air menjadi anggur. Memang waktunya belum tiba. Perjamuan pernikahan di Kana itu bukan perjamuan yang bisa menyelamatkan. Mungkin hanya menyelamatkan tuan rumah, keluarga sang pengantin. Mungkin satu kampung di Kana, di daerah Galilea. Tapi nanti perjamuan Ekaristi, perjamuan malam terakhir, waktunya sudah tiba. Ini adalah perjamuan yang menyelamatkan. Anggur baru, darah Kristus yang dicurahkan. Ini yang menyelamatkan. Kemudian dalam pernikahan di Kana, tempayan yang digunakan adalah tempayan untuk ritual atau upacara pembasuhan. Nah, itu bukan hanya sekedar pembasuhan yang membersihkan tubuh, tapi pembasuhan ini untuk ritual penyucian. Ritual penyucian untuk ibadat. Nah, kita lihat mengapa tempayan ini yang digunakan untuk mukjizat air menjadi anggur. Kita lihat ada kesamaannya dengan perjamuan malam terakhir, perjamuan Ekaristi Jumat Agung. Bahwa anggur baru yang dicurahkan, yang ditumpahkan untuk kita ini adalah suatu anggur untuk kurban penyucian, keselamatan. Kita disucikan dari dosa-dosa kita. Jadi derajatnya dinaikkan. Perjamuan di Kana, anggur baru, mukjizat anggur, air menjadi anggur. Tapi dalam perjamuan Ekaristi, perjamuan malam terakhir, kurban Yesus di kayu salib Jumat Agung, ini juga berbicara tentang pembasuhan, pembersihan kita, penebusan dosa-dosa kita. Pernikahan di Kana, lakukanlah ini, inilah tubuhku. Dalam perayaan Ekaristi ini juga kita dengar. Ini suatu pernikahan juga. Yesus mempelai pria dan kita, gereja, mempelai wanita. Makanya dalam perayaan Ekaristi, sekali lagi ini juga disebut sebagai perjamuan nikah anak domba, wedding feast of the Lamb. Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Dalam ikatan suami istri, hubungan suami istri ini sangat-sangat penting. Inilah tubuhku, inilah darahku. Dasarnya adalah cinta. Jadi ada kemiripan mengapa sangat penting perjamuan di Kana. Ini kita rayakan. Kedua, dalam peristiwa hidup kita, kekosongan diri kita, bagaimana kita mengisi kekosongan diri kita. Ajakannya adalah kita menjadi tempayan yang sudi diisi oleh rahmat Tuhan sampai penuh. Supaya anggur kehidupan kita, sukacita kehidupan kita yang mulai habis, diisi dengan semangat tobat. Dan di situ apabila kita membiarkan Yesus masuk dalam diri kita, membiarkan Yesus mengisi kehidupan kita, mukjizat akan terjadi dalam hidup kita. Jadilah seperti tempayan yang sudi membuka dirinya supaya mukjizat bisa terjadi dalam hidup kita. Kita merayakan Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Sejauh
kita melakukan apa yang Yesus katakan kepada kita. Amin.